Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 29 ayat 23. Demikianlah sabda Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Tema renungan saat ini adalah keangkuhan awal dari kehancuran. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada seorang pria tua yang telah disewa bertahun-tahun oleh seorang anggota Dewan Kota Muda untuk membersihkan puing-puing dari kolam mata air di celah-celah lereng timur pegunungan Alpen. Dari kolam mata air itu, saat musim semi yang indah, akan mengalir air menuju kota mereka. Dengan setia dan dalam diam, ia berpatroli di bukit-bukit, membuang daun dan cabang, dan membuang lumpur yang akan membuat aliran air segar menjadi tercemar. Desa itu menjadi tempat wisata yang populer bagi wisatawan. Angsa yang anggun mengapung di kolam mata air musim semi yang bening. Pertanian yang begitu subur karena saluran irigasi yang bagus dengan air yang cukup. Bisnis berkembang pesat dan ada pemandangan indah dari restoran-restoran. Tahun-tahun pun berlalu. Suatu malam, Dewan Kota mengadakan pertemuan tengah tahunan. Saat mereka membicarakan masalah anggaran, seseorang melihat gaji yang dibayarkan kepada penjaga kolam mata air. Kemudian ia bertanya, "Siapakah orang tua itu? Mengapa kita membayarnya setiap tahun?" Tidak ada yang pernah melihatnya. Kita semua tahu penjaga aneh bukit-bukit itu tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Ia tidak kita perlukan lagi. Akhirnya dengan suara bulat, mereka meniadakan anggaran untuk pria tua itu, dan pria tua itu pun diberhentikan dari pekerjaannya. Selama beberapa minggu memang tidak ada yang berubah. Namun ketika mulai musim gugur, pohon-pohon merontokkan daunnya, ranting-ranting kecil berjatuhan di kolam mata air, dan akibatnya menghalangi aliran deras kolam itu. Suatu sore di musim semi, kolam mata air tersebut berubah warna menjadi kecoklatan. Beberapa hari kemudian, warna air bertambah gelap. Bahkan seminggu kemudian, lendir menutupi sebagian dari air di dalam kolam air itu, dan bau busuk segera mencemari air yang mengalir ke desa. Roda bisnis pun mulai bergerak lambat. Beberapa bahkan harus berhenti. Angsa meninggalkan kolam mata air tersebut. Demikian pula para wisatawan. Berbagai penyakit pun mulai bermunculan. Dengan cepat Dewan Kota mengadakan pertemuan khusus. Mereka menyadari kesalahan mereka dalam penilaian. Mereka akhirnya mempekerjakan kembali penjaga kolam mata air itu. Dalam beberapa minggu kemudian, sungai mulai terlihat bersih. Roda kehidupan mulai berubah, dan dusun di pegunungan Alpen itu kembali menjadi tempat yang nyaman bagi para wisatawan.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, pernahkah kita menganggap remeh apa yang orang lain kerjakan untuk kita? Ya, begitu banyak orang yang merasa lebih pandai dibandingkan orang lain dan akhirnya meremehkannya. Ukuran kepintaran seseorang hanya Tuhan yang tahu. Alangkah bijaksananya jika kita bisa menghargai pekerjaan orang lain, sekecil dan seremeh apapun pekerjaan itu. Setiap kita membutuhkan pekerjaan dan hasil kerja orang lain. Mari kita saling menghargai dan saling membutuhkan, karena kita ini diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, saling mengisi, dan saling membantu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami rahmat kerendahan hati agar kami mampu menghargai pekerjaan dan hasil kerja orang lain tanpa merendahkannya. Karena selama kami hidup di dunia ini, kami membutuhkan orang lain untuk melengkapi kemampuan kami yang terbatas. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan mereka bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena berkat pertolongan Tuhan. Bagi mereka yang dalam pergumulan sakit penyakitnya, yang membutuhkan belas kasih dan kemurahan-Mu, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berikan belas kasih-Mu, berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah hati kepada para pemimpin untuk melayani dan mengabdi kepada masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.